Percaya atau tidak, Jepang adalah negara yang mempunyai budaya mistis yang kenal sejak masa lampau. Pada dasarnya, sama seperti Indonesia dan beberapa negara Asia lain. Hanya saja, lewat film dan manga horornya, hantu serta makhluk mitos asal Jepang seakan jadi perbincangan yang tak lekang oleh waktu. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info menarik lainnya. Popularitasnya juga terus naik karena kesuksesan film horor Jepang di dunia. Hantu Jepang terseram tak hanya horor dari segi penampakannya. Asal-usul yang mengerikan dan tragis jadi alasan lainnya. Ketika diangkat di layar lebar, kisah mereka bisa mempermainkan emosi penonton dengan sangat sempurna. Hantu Jepang yang amat seram yang pernah muncul di film, beberapa hantu Jepang terseram lainnya perlu kamu ketahui. 1. Bakemono. Bakemono adalah urban legend yang merupakan sosok iblis. Ia bisa mengubah wujudnya menjadi apa saja. Biasanya mereka mengubah wujud menjadi binatang. Kucing adalah jelmaan bakemono yang paling sering. Ia bersifat destruktif dan suka mempengaruhi orang. Ini merupakan asal dari namanya, yaitu makhluk yang bisa berubah atau yang mirip juga dengan istilah beast dalam bahasa Jepang. 2. Oni. Berbeda dengan bakemono yang diibaratkan sebagai binatang yang buas dan berbahaya, Oni mengadopsi bentuk mirip manusia yang lumayan besar dari ukuran manusia normalnya. Setan Jepang Oni ini juga terlihat memiliki tanduk di bagian kepala. Dalam bahasa Mandarin, Oni secara harfiah diartikan sebagai hantu karena pada mulanya mereka tak terlihat. Besar, tinggi, merah, bertanduk, siapa yang gak bakal takut dan lari terbirit-birit saat bertemu dengannya. 3. Tengu. Tengu adalah urban legend yang merupakan makhluk misterius Jepang dengan bentuk yang cukup aneh. Ia adalah perpaduan bentuk manusia, anjing, dan burung karena memiliki sayap. Ia mulai digambarkan pada abad ke-14 dengan sayap dan paruh. Namun dengan berkembangnya zaman, Tengu direpresentasikan dengan topeng atau hidung yang amat panjang di beberapa film atau pertunjukan. Setan Jepang terseram ini dipercaya sebagai jelmaan biksu yang berkhianat kepada agamanya dan menjerumuskan umat-umatnya. Itulah sebabnya Tengu biasanya ada di beberapa festival keagamaan di Jepang sebagai simbol kekuatan kejahatan. 4. Yuki Onna. Secara bahasa, Yuki Onna berarti perempuan salju. Ia adalah salah satu legenda misterius paling terkenal di Jepang. Hantu terseram di Jepang ini dipercaya menampakkan dirinya sebagai seorang perempuan cantik yang hanya menampakkan dirinya saat badai salju berlangsung. Ia menggunakan kimono panjang. Terkadang ia tampak memiliki kaki. Terkadang ia secara frontal menampakkan diri melayang di atas salju tanpa kaki. Yuki Onna dipercaya bisa membawa petaka bagi siapapun yang ditatap olehnya. Satu tatapan bisa membuat manusia kehilangan fungsi salah satu anggota badannya. Jika kamu terus-menerus menatapnya, ia bisa mencabut rohmu dari raga. 5. Yurei. Yurei adalah hantu terseram di Jepang yang digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, berambut panjang dan berjubah putih. Yurei dipercaya sebagai roh orang yang bunuh diri dan masih menaruh dendamnya pada beberapa orang di masa lalunya. Mereka dibagi menjadi beberapa jenis.
Pertama, Onryo adalah orang yang telah mati dan berusaha membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyakitinya. Ubume adalah orang yang telah meninggal karena melahirkan. Kemudian, Goryo orang yang bunuh diri padahal ia memiliki jabatan tinggi saat hidupnya. Lalu, Zashi Kiwarashi sebagai roh orang yang telah meninggal saat masih kecil. Terakhir, Funa Yurei yaitu orang yang telah meninggal di lautan. 6. Oiwa. Oiwa adalah sosok hantu pendendam yang masih tergolong dalam Yurei. Ia dipercaya sebagai sosok arwah seorang wanita yang dihianati oleh suaminya. Sang suami adalah seorang samurai yang tak punya majikan tetap. Sudah lama ia ingin meninggalkan Oiwa untuk menikah dengan perempuan yang kaya raya. Sang suami kemudian bernama Yotsuya Kaidan, kemudian memberikan racun yang membuat wajah Oiwa rusak parah. Kerusakan parah pada wajah dan kulitnya membuat Oiwa kehilangan kewarasan dan akhirnya bunuh diri. 7. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah setan Jepang mulut sobek yang sering kamu lihat di film hantu Jepang dan manga. Kisah legendarisnya mulai menyeruak pada tahun 1970-an. Mula-mula ia menampakkan dirinya sebagai seseorang yang menggunakan masker bedah dan akan bertanya pada kamu apakah masker yang ia kenakan bagus. Jika jawabanmu iya, Kuchisake Onna akan mencopot maskernya perlahan-lahan dan menunjukkan mulutnya yang sobek hingga mencapai telinga. Ia kemudian akan bertanya pertanyaan yang sama padamu. Jika ingin lepas dari gangguan Kuchisake, kamu disarankan untuk menjawab dengan netral, seperti kamu terlihat baik. Maka ia akan pergi, namun jika kamu menjawab kamu cantik, ia dipercaya akan merobek mulutmu agar sama dengannya. Jadi merinding. 8. Kiyohime. Hantu Jepang terseram ini merupakan sosok perempuan yang ditinggal kekasihnya. Saat sang kekasih pergi meninggalkan dirinya, ia mengikuti kapal si lelaki dengan berenang. Saking lamanya, ia pun meninggal dan berubah menjadi makhluk misterius berbentuk ular. Saat akhirnya menemukan si kekasih yang sedang bersembunyi di sebuah kuil, ia pun membunyikan lonceng kuil dengan sangat keras-keras sehingga sang kekasih kesakitan. Terakhir, ia menyeburkan api panas dengan nafasnya ke lonceng tersebut. Loncengnya leleh dan perlahan membunuh sang kekasih yang berada di bawahnya. 9. Suten Doji. Iblis dalam mitologi Jepang ini berbentuk seperti raksasa dengan tubuh merah darah dan memiliki sebanyak 15 mata di sekujur tubuhnya. Ia dipercaya sering menculik perempuan. Namun dalam legenda Jepang, ia dipercaya telah lama hilang berkat perjuangan dua kesatria yang berhasil menipu Suten Doji dan membebaskan tawanannya. Sepuluh. Yamauba. Ia dipercaya tinggal di pegunungan dan sesekali mencari mangsa di pemukiman terdekat. Ia dulunya adalah nenek tua yang aneh dan akhirnya dikucilkan oleh penduduk desa. Cerita yang beredar, Yamauba seringkali menampakkan dirinya sebagai nenek renta yang baik hati. Padahal sebenarnya berniat memakan daging manusia yang bertemu dengan dirinya. 11. Uji no Hashihime. Secara harfiah,
Uji no Hashihime berarti perempuan di jembatan uji. Tidak seperti hantu Jepang Sadako, ia adalah wanita yang berdoa pada makhluk misterius agar bisa berubah menjadi oni. Untuk mengabulkan doanya, sang makhluk meminta si wanita untuk mandi selama 21 hari berturut-turut di Sungai Uji. Selama di sana, ia mengepang rambutnya menjadi 5 tanduk, mengecat tubuhnya menjadi merah dan melakukan pembunuhan secara serampangan. Ia awalnya hanya ingin membunuh sang suami dan selingkuhannya, tetapi ia justru menjadi makhluk pembunuh yang tak kenal ampun dan lebih sadis dari hantu Jepang mulut sobek. 12. Akamanto. Hantu Jepang terseram lainnya bernama Akamanto. Ia adalah sosok tak terlihat yang menunggu kamar mandi perempuan. Ia bisa saja bertanya kepadamu secara tiba-tiba, apakah kamu mau jubah mandi berwarna merah atau biru? Bila jawabanmu merah, ia akan merobek kulit punggungmu sehingga tubuhmu dilumuri darah seperti mengenakan mantel merah. Jika kamu menjawab biru, ia akan mencekikmu hingga tubuhnya membiru. Tak ada kesempatan untuk lepas dari gangguannya. Saat kamu tak menjawab atau memilih warna lain selain merah dan biru, ia akan menyeretmu ke neraka bersamanya. 13. Hantu di jembatan Agi. Legenda lain yang berkaitan dengan jembatan adalah hantu ini. Tak kalah mengerikan dari hantu Jepang mulut sobek Sadako, ia digambarkan sebagai sosok yang bisa menyamar menjadi apa saja. Kisah dimulai dengan adanya seorang laki-laki yang dengan percaya dirinya berkata bahwa ia tak takut melewati jembatan Agi yang terkenal misterinya. Si hantu akhirnya menyamar jadi perempuan renta yang menatap si laki-laki dengan tatapan tajam. Saat akhirnya mereka saling menatap, si hantu berubah jadi monster raksasa bertubuh hijau yang mengejarnya sampai rumah. Sesampainya di rumah, si hantu tak kehilangan akal. Ia menyamar menjadi saudara laki-laki si pria yang mengetuk-ngetuk pintu. Saat pintu dibuka, si hantu langsung membunuh si pria dengan menggigit kepalanya. Pesan moralnya, jangan sombong.